Mengendalikan perusahaan sama dengan mengendalikan mobil. Harus punya tujuan bisnis, rencana bisnis, melihat pesaing atau mitra bisnis, dan memperhatikan dashboard kinerja. Materi pembahasannya adalah komponen dasar keuangan, manajemen kontrol keuangan, manajemen modal kerja, dan semuanya untuk perencanaan bisnis dan keuangan. Manajemen keuangan adalah proses pengelolaan keuangan suatu organisasi untuk mencapai tujuan finansial tertentu, berupa profitabilitas, likuiditas, pengendalian risiko, dan lain-lainnya. Berikut ini kita bahas lingkup manajemen keuangan. Dimulai dari tahap perencanaan usaha, kemudian tahap pelaksanaan kegiatan usaha, dan tahap pengendalian, serta kembali lagi kepada tahap perencanaan usaha. Lingkup manajemen keuangan pada tahap perencanaan usaha terdiri dari 1. Perencanaan keuangan, pengeluaran dan penerimaan di masa depan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Kedua, perhitungan kebutuhan modal terdiri dari A. Perkiraan kecukupan modal berupa estimasi modal investasi dan modal kerja yang tepat dapat meningkatkan kapasitas pendapatan perusahaan. B. Menilai komposisi modal untuk menentukan struktur modal yang membutuhkan analisis debt to equity ratio atau DER, yaitu perbandingan hutang dibandingkan dengan ekuitas, jangka pendek atau jangka panjang. C. Akses permodalan, menentukan sumber pendanaan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan. Ketiga adalah penganggaran atau budgeting, yaitu menentukan alokasi dana untuk kegiatan atau proyek yang diusulkan dalam rencana bisnis atau rencana anggaran. Keempat adalah perhitungan laba rugi. Kelima, proyeksi arus kas agar perusahaan dapat terus beroperasi. Jadi faktor kedua manajemen kas adalah untuk menjaga aliran kas yang sehat dan memantau aktivitas keuangan untuk memastikan likuiditas yang baik, terutama pada saldo kas akhirnya. Faktor ketiga, manajemen hutang dan piutang, yaitu memantau dan mengelola hutang dan piutang yang dimiliki usaha ini, serta memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu, agar saldo kas akhirnya tetap mempunyai dana untuk siklus usaha berikutnya. Nomor 4, manajemen stok inventory yang secukupnya agar tidak mengganggu arus kas. Kelima, manajemen pendapatan. Analisa strategi bagaimana meningkatkan pendapatan. Apakah penentuan jenis dan fitur produk dan penentuan harga produk atau product pricing strategi. Nomor 6, manajemen biaya, yaitu terdiri dari identifikasi biaya dalam suatu proses dan analisa biaya untuk dikontrol, monitor, evaluasi, dan perbaiki. Tujuh, manajemen investasi yang menguntungkan dan minimal risiko. Kedelapan, manajemen pajak. Kesembilan, pelaporan keuangan. Pada tahap pengendalian, ke-1 adalah kontrol keuangan untuk upaya pengendalian seperti proyeksi keuangan, pengendalian biaya dan laba, analisis rasio, dan sebagainya.
Kedua, analisis keuangan, mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Ketiga, penilaian atas pertumbuhan usaha sesuai dengan rencana bisnis. Prinsip dasar manajemen keuangan. 1. Prinsip waktu nilai uang atau time value of money, di mana nilai uang sekarang lebih besar daripada nilai uang mendatang. 2. Prinsip risiko dan imbal hasil, di mana risiko harus lebih kecil daripada imbal hasil. Ketiga, prinsip diversifikasi, investasi harus dibagi-bagi. Keempat, prinsip konsistensi, yaitu investasi sesuai dengan rencana bisnis, jangan bertindak impulsif. Kelima, prinsip pengungkapan, di mana harus diungkapkan laporan risiko dan kinerja. Keenam, prinsip biaya dan manfaat atau cost and benefit, di mana biaya harus lebih kecil daripada manfaat. Tips penerapan manajemen keuangan efisien. 1. Rencana bisnis yang jelas. 2. Manajemen biaya sesuai alokasi anggaran. 3. Manajemen kas. 4. Manajemen hutang dan piutang. 5. Kontrol stok atau inventory.